tapi dia bersikeras kalau mereka harus tidur di ranjang yang berbeda. Sang Duke mengingatkan kalau Irwin sendiri yang bilang mereka harus mulai dari awal sebagai pasangan. Namun menurut Sang Duchess, mereka hanya perlu menjadi pasangan yang saling mencintai di depan orang lain saja, dan itu bukan berarti harus tidur satu ranjang. Lagi pula, Verwin tidak menginginkan anak darinya. Sang Duke menyahut dengan suara pelan kalau dia sama sekali tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Sang Duchess tidak mendengarnya dan meminta Verwin bicara lebih keras, tapi saat itulah aroma muski mulai bereaksi. Sang Duke langsung jatuh lemas ke lantai. Dia tidak paham bau apa itu sebenarnya. Verwin benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertanya pada Sang Duchess apa yang telah dia lakukan pada tubuhnya. Tiba-tiba Verwin langsung melompat dan memeluk Sang Duchess dengan sangat erat. Irwin benar-benar lupa soal kantong kecil yang diberikan Nona Tilly padanya dan tidak mengerti kenapa tingkah suaminya jadi begini. Dia langsung mendorong Sang Duke menjauh darinya. Begitu Irwin mendorongnya, Sang Duke baru menyadari dari mana asal aroma tersebut. Tatapannya penuh dengan tanda tanya. Dia langsung berlutut dan merogoh ke balik rok Sang Duchess. Sambil mengeluarkan kantong itu, Irwin jelas makin murka karena berani-beraninya Sang Duke melakukan hal selancang itu. Tapi pada saat itu, Verwin menjelaskan kalau itu adalah aroma muski dari rusa putih berharga yang hidup di wilayah utara. Benda yang ada di balik gaun Irwin ini sungguh aneh. Sang Duchess berteriak marah dan bersumpah kalau dia tidak tahu menahu soal benda itu. Dia bilang kalau Tilly yang menaruhnya di sana saat sedang menyiapkan pakaian. Verwin yang sangat percaya diri mengira kalau istrinya hanya sedang berpura-pura. Dia pikir Sang Duchess pasti sedang pura-pura bodoh dan sebenarnya sangat paham kenapa semua hal ini bisa terjadi. Tapi dia juga bilang kalau para gadis sudah menggunakan kantong muski seperti ini untuk menggoda pria selama lebih dari 100 tahun. Irwin sudah memenuhi semua syarat untuk menggoda seorang pria. Jelas sekali banyak usaha yang dikeluarkan untuk riasan dan pakaiannya yang sekarang. Ditambah lagi dengan aroma yang menggoda, Sang Duke pun mendekat. Irwin menatap tajam ke matanya dan bilang kalau ini semua adalah rencana para pelayan. Dia menyalahkan para pelayan atas penampilan dan aroma ini. Dia hanya berjanji pada mereka untuk berpenampilan seperti ini sampai malam saja. Mendengar kata-kata itu, Sang Duke memutuskan bahwa jika Irwin dandan hanya karena keinginan pelayannya, maka dia juga harus menuruti keinginannya. Sambil wajahnya hampir menyentuh bibir Irwin, dia berbisik pelan kalau karena Irwin sudah menuruti keinginan pelayannya, sekarang Irwin harus menuruti keinginannya juga. Irwin harus memenuhi keinginan suaminya. Bukankah suaminya seharusnya jauh lebih penting daripada para pelayan itu? Saat ini, pikiran Sang Duchess penuh dengan penyesalan. Kalau saja dia tahu bakal berakhir seperti ini, dia pasti akan menghentikannya sejak awal. Dia pasti sudah langsung membuang kantong sialan itu dari balik roknya. Tapi, mana dia tahu kalau Sang Duke bakal pulang secepat ini. Suaminya pulang lebih awal dan belum memberi kabar, atau menyuruh para pelayan untuk mencarinya, tanpa berpikir dua kali, Verwin langsung mengangkat Sang Duchess ke pelukannya. Seperti biasa, Irwin mencoba menghentikannya, tapi sang pria tetap bersikeras dan merebahkan Irwin di tempat tidur. Saat sudah terbaring di sana, Irwin kembali mencoba untuk menunjukkan harga dirinya. Dia meminta suaminya untuk menjauh darinya. Dia sama sekali tidak menginginkan apapun yang direncanakan oleh Verwin, tapi Sang Duke tetap saja bersikeras. Dia menyentuhnya dengan lembut dan bilang kalau dia tidak akan pergi dari sisi istrinya. Sang Duchess pun berteriak marah. Dia bilang orang-orang akan mencarinya di mansion, tapi Verwin mencoba menjelaskan kalau sekarang mereka sedang menghabiskan waktu berdua. Dia bilang tidak ada yang perlu mencarinya. Irwin benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa lagi menahan semua emosi negatif yang dia rasakan. Irwin memberitahu suaminya bahwa segala upaya sang suami untuk memilikinya lebih mirip dengan perilaku binatang, yang tentu saja membuat Sang Duke terkejut, sekaligus murka. Beraninya dia bicara begitu? Untuk membuktikan argumennya, Furin menjelaskan bahwa memaksa istrinya ke tempat tidur memang benar-benar terlihat seperti tindakan binatang. Perilaku ini justru memancing emosinya, hingga setelah itu dia langsung merobek ke mejanya sendiri. Sepertinya, perlawanan semacam itu malah membuat Sang Duke bergairah. Di sanalah dia berdiri, dengan dada bidangnya yang terbuka tepat di hadapan Irwin, namun tatapan mata istrinya itu justru sangat dingin. Sambil mendekatkan wajahnya, Sang Duke mulai mengingatkan Irwin tentang apa yang pernah dikatakannya pada malam pertama mereka, mengenai keinginannya untuk membalas dendam. Meskipun Sang Duke mengira Irwin sudah melakukannya, Irwin sendiri malah bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang suaminya bicarakan.
Sang Duke mengungkapkan bahwa dirinya terus-menerus terobsesi pada Irwin dan berjuang melawan rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Baginya, inilah bentuk balas dendam yang paling menyakitkan. Menatap langsung ke mata Sang Duke yang tajam, Irwin seolah tidak percaya bahwa Furin sendiri mengakui kalau dia sangat terobsesi padanya. Padahal dalam novel aslinya, Irwin dan Sang Duke sama sekali tidak terikat oleh ikatan cinta. Namun Sang Duchess menegaskan bahwa dia tidak tertarik pada balas dendam, dia hanya ingin hidup dengan tenang. Tepat pada saat itu, guntur menggelegar di luar jendela dan hujan deras pun mulai turun. Sekarang mereka sudah pasti tidak bisa keluar dari sana. Sang Duchess bahkan tidak sempat makan malam dan masih merasa sangat lapar. Sang Duke sendiri bisa mendengar suara perut istrinya yang keroncongan. Furin pun mengajak Irwin untuk makan malam bersama sebelum mereka melanjutkan pembicaraan. Irwin kembali menunjukkan sifatnya yang agresif. Dia bersikeras ingin lanjut bicara meskipun perutnya sedang lapar. Tapi akhirnya, rasa lapar yang luar biasa itu mengalahkan gengsi Sang Duchess, dan mereka pun mulai menyantap makan malam. Di dalam rumah mungil ini, Sang Duke mencari beberapa makanan tambahan untuk istrinya dan menemukan sebotol anggur. Dia tampak sangat senang dan langsung menawarkan Sang Duchess untuk mencicipi anggur stroberi sambil mengisi gelasnya. Anehnya, kali ini Irwin tidak menolak dan mulai mencicipi anggur stroberi hasil temuan Furin tersebut. Furin tidak bisa berhenti mengagumi Sang Duchess dengan tatapan yang tajam, namun di saat yang sama, terasa begitu lembut. Saat istrinya sedang menikmati anggur itu, Furin menyadari ada sisa remah makanan yang menempel di wajah sang istri. Dia berniat membersihkannya, tapi sepertinya itu bukan ide yang bagus. Irwin sama sekali tidak memberikan celah bagi suaminya. Dia tampak sangat geram dengan segala perhatian itu. Sang Duchess pun memutuskan untuk mengingatkan Furin bahwa mereka akan tidur di ranjang yang terpisah. Sang Duke membalas bahwa biasanya suami istri itu tidur di satu ranjang yang sama, dan kalau sampai pelayan melihat ini, mereka pasti akan melapor pada tetua. Namun Sang Duchess tampak sedikit tersentuh dengan pemikiran suaminya itu. Furin mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk memaksanya. Irwin menjawab dengan ketus bahwa anak selalu bisa didapatkan dengan pasangan lain yang penuh cinta, seseorang yang benar-benar dia sayangi. Furin sangat murka mendengar perkataan Sang Duchess. Dia langsung berdiri dan berteriak bahwa dia akan melakukan hal tersebut. Bagi Sang Duchess, masih menjadi misteri kenapa suaminya menatapnya seperti itu, tapi dia tahu semua ini ada hubungannya dengan masalah pasangan tadi. Beberapa jam berlalu dan Sang Duke mulai menyalakan tungku pemanas. Setelah agak tenang, Sang Duchess duduk sambil membaca sebuah buku. Dia sadar kalau hujan tidak akan berhenti, dan dia melihat sebuah ranjang kecil tempat Furin sudah berbaring di sana. Sambil memberanikan diri, dia mendekati Furin dan bertanya apakah suaminya itu benar-benar berniat tidur di ranjang sendirian. Sang Duke merasa bingung dengan pertanyaan itu. Baginya, sudah diputuskan bahwa mereka akan tidur bersama, tidak ada pilihan lain. Dengan angkuh Irwin memalingkan muka dan menyatakan niatnya untuk tidur di lantai saja. Tanpa menunggu jawaban, Furin langsung menggenggam tangannya dengan lembut. Dengan suara pelan, dia meminta Irwin untuk tetap tidur bersamanya. Berusaha menunjukkan ketulusan dan perhatiannya pada sang istri, Sang Duke mencoba menghentikan niatnya dengan berkata bahwa Irwin bisa jatuh sakit jika nekat tidur di lantai yang dingin. Di saat Sang Duchess masih mencoba mencerna kata-kata itu, Furin sudah menarik tubuhnya ke dalam pelukannya. Pada saat itulah, Sang Duke dengan lembut menarik selimut dan menyelimuti istrinya karena dia tidak ingin Irwin merasa kedinginan. Irwin sempat mencoba menepis selimut itu, tapi dia sudah merasakan hawa dingin yang menusuk. Menyadari bahwa dia harus tetap di ranjang yang hangat ini, dia pun terpaksa menurunkan egonya dan tetap berbaring di samping suaminya. Tapi pikiran bahwa dia tidur bersama pria itu terus berputar di kepalanya. Bagaimanapun juga, di kehidupannya yang dulu, dia tidak pernah berbagi tempat tidur dengan seorang pria pun. Setelah berhasil menenangkan pikirannya, Sang Duchess pun akhirnya tertidur. Dia terlihat sangat lembut saat sedang tidur. Sang Duke benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia sangat ingin bersikap lembut pada Irwin, tapi setiap kali Irwin mencoba mendorongnya menjauh, dia tidak bisa menahan sikap kasarnya lebih lama lagi. Sambil memeluknya seerat mungkin, dia berbisik bahwa dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya Irwin rasakan, tapi di sisi lain, dia juga takut untuk mengetahui kebenarannya. Dia tidak yakin apakah dia bisa mencintai istrinya sebesar dulu, karena dia sangat khawatir Irwin akan menolak cintanya lagi. Sang Duchess mulai. Dia mulai gelisah dan bolak-balik dalam tidurnya tanpa sadar. Setelah terus bergerak,
Akhirnya dia berbalik ke arah sang adipati dan memeluknya. Saat memeluk balik sang adipati wanita, bibirnya menyentuh dada bidang pria itu dengan lembut. Sang adipati masih tidak mengerti bagaimana bisa wanita itu tidur begitu nyenyak di sampingnya. Rumah ini adalah bentengnya, tempatnya bersembunyi dari kejamnya dunia, dan sekarang mereka berdua ada di sini bersama-sama. Perapian itu membuat rumah kecil tersebut semakin hangat, yang mana membuat sang adipati merasa kepanasan, hingga akhirnya dia mulai melepas kemejanya. Setelah selesai membuka baju, dia menyadari kalau Irwin sama sekali tidak memakai selimut. Saat itu, dia terlihat sangat tidak berdaya. Melihatnya yang mencoba menghangatkan diri dengan tangannya sendiri, sang adipati tidak bisa menahan perasaannya lalu mengecup sang istri yang sedang tertidur pulas. Dia tahu kalau dia tidak boleh melakukan itu karena istrinya belum memberi izin, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya sendiri. Sang adipati mencoba menahan diri begitu keras sampai dia mencakar tangannya sendiri. Setelah merasa lebih tenang, dia berbalik ke arahnya. Dia memeluknya dan merasa terkejut karena tubuh wanita itu sangat hangat, padahal dia mengira kalau istrinya itu sedingin es. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya mereka berpelukan sejak hari pernikahan. Dulu, dia sangat jahat padanya. Setidaknya dulu dia tahu apa yang wanita itu pikirkan dan rasakan. Tapi sejak hari dia pingsan, dia benar-benar tidak tahu lagi apa yang ada di pikirannya. Dia merasa senang karena istrinya mulai memperlakukannya dengan lebih baik, tapi tetap saja, ada hal lain yang ingin dia dengar darinya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia dengar, meskipun dia sendiri pun belum pernah mengatakannya. Sang adipati akhirnya memutuskan untuk menjadi yang pertama mengucapkannya. Dia ingin memberitahunya betapa dia masih sangat mencintainya. Kedengarannya memang aneh bicara soal cinta pada orang yang sedang tidur. Kata-kata itu akhirnya membantu sang adipati untuk terlelap, dan dia pun tertidur sambil memeluk istrinya, yang masih menjadi misteri baginya. Pagi yang hangat pun tiba. Istana seolah-olah diselimuti oleh sinar matahari. Hari ini tampaknya akan dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang hangat pula. Kate terbangun saat cahaya matahari pertama muncul dan perlahan membuka matanya, lalu dia beranjak bangun dan menguap. Dia memberitahu Verin kalau hujannya sepertinya sudah reda. Tapi saat dia mengucek mata dan membukanya, yang dia lihat bukanlah Verin. Sebaliknya, dia melihat Nona Tilly berdiri di sana. Sang tokoh utama sangat terkejut melihatnya. Apa yang dia lakukan di sini? Nona Tilly membungkuk padanya dan bertanya apakah dia sudah bangun. Saat Irwin benar-benar sadar sepenuhnya, dia mulai memahami di mana dia berada. Dia mulai melihat ke sekeliling dan bertanya kenapa dia bisa ada di sini, karena seingatnya dia tertidur di rumah kecil itu. Nona Tilly menjelaskan padanya kalau sang tuan sudah membawanya dari pondok itu saat subuh tadi, dan dia menceritakan betapa hati-hatinya pria itu. Dia menggendongnya seolah-olah sedang membawa artefak paling rapuh di dunia. Sang tokoh utama hampir tidak mempercayainya. Apa benar Verin sendiri yang menggendongnya? Kemudian Nona Tilly dengan gembira memberitahukan apa yang dikatakan oleh sang tuan padanya. Mulai sekarang, di hari penyatuan, dia akan tidur di sini dan melakukan segala yang dia bisa agar tidak merepotkan sang nyonya sedikit pun. Dia juga bilang kalau para tetua ikut senang untuk mereka. Gadis itu merasa kesal, dia mencengkeram spray ranjangnya, dan memikirkan soal penyatuan ini. Tiba-tiba dia teringat akan janjinya pada Verin kalau dia akan mematuhi aturan penyatuan yang sudah ditentukan oleh para tetua untuk mereka, tapi dia berpikir dengan jengkel kalau sebenarnya dia hanya mencoba meredakan situasi yang terjadi saat itu saja. Dia sudah menceritakan semuanya pada Nona Tilly, dan wanita itu pun percaya begitu saja. Menggunakan satu kamar di malam kebersamaan, Kate mengucapkan kata-kata itu dengan getir. Nona Tilly tersenyum padanya dan meminta sang nyonya agar tidak terlalu khawatir. Dia menatap pelayannya itu dengan penuh tanya, wajahnya sedikit memerah. Kepala pelayan itu bertanya pada sang nyonya, apa dia benar-benar berpikir kalau sang tuan akan membiarkannya sendirian? Begitu urusan politiknya selesai, dia pasti akan semakin sering datang menemuimu, pungkas Nona Tilly. Irwin menatapnya dengan muram dan berpikir dalam hati kalau biasanya Nona Tilly sangat mengerti dirinya, tapi sekarang dia terasa berbeda. Kemudian sang tokoh utama mulai menenangkan dirinya sendiri, bahwa bagaimanapun juga, dia sudah berjanji tidak akan menyentuhnya tanpa izin. Kalau dipikir-pikir, dia membuat janji ini demi memenuhi kewajiban pernikahan mereka. Tiba-tiba, Nona Tilly membiarkan lamunannya dan bertanya bagaimana malam tadi berlangsung. Dia yakin kantong aroma itu pasti sangat berguna. Hanya ada 3 kantong seperti itu di seluruh kekaisaran. Para tetua sendiri yang memberikannya sebagai hadiah spesial.
Bahkan pasangan yang hampir bercerai pun bisa bersatu kembali berkat benda itu, lanjutnya. Tapi Irwin tidak merasa senang sama sekali. Dia memelototi kepala pelayan itu dan membatin, andai saja mereka tahu betapa menderitanya dia gara-gara kantong sialan itu. Ferin pasti mengira dia sedang mencoba merayunya. Sang nyonya memberitahu Nona Tilly kalau dia tidak akan memakainya lagi. Itu beban yang terlalu berat baginya. Dia memegangi kepalanya dan heran bagaimana bisa dia berpikiran seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah sang tuan tidak akan puas hanya dengan aroma tersebut. Sang tokoh utama pun mulai menyanggah kalau hal itu tidaklah benar. Lalu tiba-tiba, Marian masuk begitu saja ke kamar mereka. Nona Tilly pun mulai memarahi Marian dengan keras. Dia bilang padanya kalau dia seharusnya mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke ruangan tempat sang nyonya berada. Pelayan itu pun langsung meminta maaf. Lalu, kenapa kamu tiba-tiba masuk menyelonong seperti ini? Tanya sang kepala pelayan. Pelayan itu bertanya padanya, dan Marianne, dengan napas terengah-engah, berkata kalau tuan sudah memberikan instruksi bahwa beliau dan nyonya akan pergi ke sesi pengepasan baju setelah jam 2 siang hari ini. Irwin dan Nona Tilly ternganga karena terkejut, lalu nyonya bertanya lagi padanya mengenai pengepasan baju itu. Kepala pelayan menoleh ke arah Kate dan berkata kalau itu kemungkinan besar untuk memilih gaun bagi perayaan minggu depan. Irwin berkata kalau ini adalah pertama kalinya dia mendengar kabar itu. Marianne segera menyerahkan surat tersebut kepada nyonya. Dia membukanya dan membaca bahwa dia harus bersiap-siap pada jam 2 siang, dan mereka akan pergi ke toko pakaian Madam Bertin. Nona Tilly dan Marianne sangat ketakutan mendengar hal itu. Sang pahlawan wanita mencoba mengingat-ingat, siapa sebenarnya Madam Bertin ini, karena namanya pasti ada di dalam novel. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memberitahu nyonya siapa Madam Bertin itu. Mereka mulai bercerita kalau dia adalah wanita yang agak keras kepala yang hanya bergaul dengan keluarga kekaisaran. Dia sudah membuatkan gaun pesanan untuk permaisuri berkali-kali, jadi tuan ingin dia membuatkan gaun untuk Anda juga, kata Nona Tilly. Irwin sedikit tersipu dan berpikir bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan setelah mereka membahas semua kewajiban mereka dalam pernikahan. Tiba-tiba, Marian berbalik ke arah nyonya dan berkata bahwa dia ingin menanyakan satu pertanyaan. Sambil sedikit tersipu dan memberanikan diri, dia bertanya pada Irwin apakah mereka bertengkar semalam atau tidak, tapi Nona Tilly menyela pembicaraannya dan memanggil namanya dengan tegas. Kemudian kepala pelayan itu menghampiri Marianne dan menjewer telinganya, hingga dia berteriak kesakitan. Nona Tilly memohon maaf kepada majikannya, berjanji untuk lebih memperhatikan pelatihan yang benar bagi para pelayan. Irwin berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak perlu memukulnya seperti itu, lalu bertanya pada pelayan itu kenapa dia bertanya soal malam sebelumnya. Marian menjawab bahwa ada noda darah di spray, tidak. Hanya satu tapi ada beberapa. Kate merasa ngeri dan mulai bertanya pada dirinya sendiri dari mana asal darah itu, apa benar-benar terjadi sesuatu saat dia ada di sana? Tidak. Dia tidur terlalu nyenyak. Nona Tilly mulai berbisik pada Marian agar menggunakan otaknya dan menjaga. Mulutnya tetap tertutup, tapi pelayan itu tidak juga tenang. Akhirnya kepala pelayan memutuskan untuk membekap mulutnya dengan tangan dan berkata, sambil tersenyum ke arah sang majikan, bahwa itu bukan darah melainkan noda anggur. Yah, kami minum-minum, itu bisa terjadi pada siapa saja, dia melanjutkan. Dia bilang kalau dia selalu mencuci spray itu sendiri, sehingga dia bisa membedakan darah dari anggur dengan akurat. Nyonya Irwin menarik napas lega dan berkata, syukurlah. Nona Tilly mulai teringat pada pagi hari ketika dia telah membalut tangan tuan, dan dia tidak akan pernah menyangka kalau Ferin telah mencakar tangannya sendiri demi menahan diri. Sepertinya kebiasaan masa kecil tidak hilang meski bertahun-tahun berlalu, dan jika dilihat seperti itu, dia juga merasa malu. Dia pikir lebih baik membiarkan semuanya apa adanya. Pikir sang kepala pelayan sambil terus membekap mulut Marianne. Di istana kekaisaran, Ferin tiba di pagi hari dan langsung menuju ke tempat kaisar. Salah satu penasihat menemuinya dan bertanya bagaimana semuanya berjalan, tapi dia tidak menjawabnya. Penasihat itu melanjutkan, berkata bahwa dia tidak percaya bagaimana seseorang yang sangat tepat waktu bisa terlambat sampai 1 jam penuh. Ferin tidak menjawabnya, dan hanya terus berjalan ke arah kaisar. Penasihat itu bertanya apakah dia sedang tidak enak badan atau ada sesuatu yang terjadi di rumah. Akhirnya, sang adipati menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum bahwa jika ada sesuatu yang terjadi, itu pastinya bukan hal buruk.
Dia berkata kalau dia mendengar bahwa hubungannya dengan istrinya sudah menjadi lebih baik dan sepertinya itu benar. Dia menambahkan bahwa semua orang yang hadir di perayaan sangat memuji istrinya, penampilannya, nyanyiannya, dan tingkah lakunya. Dia sangat sempurna. Kapan kami bisa melihat Nyonya lagi? Tanya salah satu penjaga pintu. Ferry menjawab bahwa akan ada perayaan di Istana Kekaisaran minggu depan. Salah satu penasihat bertanya apakah sekarang mereka bisa mengharapkan kabar tentang ahli waris keluarga. Mereka berdua sehat dan kelahiran anak. Sekarang hanyalah masalah waktu. Penasihat lainnya agak terkejut dengan pertanyaan yang tidak sopan itu, dan dia melanjutkan dengan berkata bahwa dia akan meminta istrinya untuk mengirimi mereka tanaman herbal agar kehamilannya sukses. Ferin tidak menyukai hal itu dan dia membentak penasihat itu bahwa itu adalah urusan pribadi mereka. Lagi pula, lanjutnya, aku tidak akan membiarkan kalian menempatkan Irwin di posisi yang canggung. Kemudian Tuan berkata kalau sudah waktunya bagi dia untuk menghadap Yang Mulia Kaisar dan pergi. Kaisar menemuinya dan memberitahunya kalau dia semakin lama semakin lambat dan beliau harus menunggunya selama 1 jam penuh. Ferin berkata, bukankah aku sudah memintamu untuk menahan diri dari kunjungan yang tidak terjadwal? Lagi pula, sulit untuk bersiap-siap pada setiap kunjungan kepadanya. Yang Mulia memberitahunya sambil tersenyum bahwa demi dia, beliau selalu bisa meluangkan waktu. Ferin tetap menjawabnya ketus. Mereka memasuki aula besar yang terdapat arena di dalamnya dan banyak orang telah berkumpul. Seseorang memberitahu mereka kalau mereka terlihat tampan seperti biasanya dan meminta mereka untuk menunjukkan pertarungan yang hebat kali ini juga. Kaisar dan Adipati Karile mulai melepas pakaian luar mereka. Ferin mulai melepas dasinya sambil memikirkan sesuatu, dan Kaisar bertanya padanya apakah dia sudah siap untuk latihan tanding. Jika iya, kenapa dia masih berpakaian lengkap? Yang Mulia sudah berdiri dengan bertelanjang dada dan dia berkata padanya, buka bajumu, mari kita adu pedang dalam pertempuran. Sang Duke menjawab bahwa dalam situasi seperti itu, latih tanding itu sendiri sangatlah penting. Sang Kaisar, dengan senyum penuh misteri, berkata bahwa mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, yang membuatnya merasa canggung. Atau apa kau malu dengan tubuhmu? Tanyanya. Ferin tiba-tiba melepas kemejanya dan, sambil menggenggam pedang di tangannya, dia berkata bahwa tubuhnya adalah hal yang paling dia banggakan. Duke Carlyle mengambil posisi siap dengan pedangnya. Sang Kaisar memperhatikan tangannya dan bertanya-tanya perban macam apa itu. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Apa kau merasa tidak nyaman melihat tubuh telanjang? Tanya Sang Duke. Tidak, kata Yang Mulia. Dia hanya sedang membandingkan tubuh Sang Duke dengan tubuhnya sendiri. Menurutmu siapa yang lebih bagus? Tanya Yang Mulia pada Ferin. Lalu dia juga mengambil pedang dan memasang posisi siap, dan pertarungan pun dimulai. Mereka bertarung, Sang Duke menangkis serangan-serangan pedangnya, Yang Mulia juga mahir memainkan pedang dan menangkis serangannya. Tiba-tiba, Sang Kaisar bertanya bagaimana malamnya berlalu. Ferin tidak mengerti dan bertanya, kembali apa maksudnya? Sang Kaisar berkata sambil tersenyum bahwa dia hanya mengkhawatirkannya. Lalu Yang Mulia bertanya pada Sang Duke bekas luka apa yang ada di tangannya itu. Sepertinya ada seorang gadis yang sengaja meninggalkannya untukmu, kata Yang Mulia Kaisar, dengan nada mengejek. Sang Duke yang marah menyerangnya dengan tajam, dan pedang Kaisar pun jatuh ke lantai. Ferin membentaknya agar fokus pada duel ini. Jika tidak, sikapnya itu sangat tidak pantas kepada Yang Mulia. Sang Kaisar memungut pedangnya dan mereka terus bertarung. Pedang mereka saling beradu dan keduanya menekan dengan seluruh tenaga dan berat tubuh mereka. Seketika, mereka saling berhadapan, lalu Sang Kaisar memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian dia berbisik di telinganya bahwa dalam suatu hubungan, setidaknya terkadang para gadis meninggalkan jejak gairah pada tubuh kekasih mereka. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir soal bekas luka itu, meski kelihatannya cukup menyakitkan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Teriak Ferin sambil mendorong Sang Kaisar menjauh dengan pedangnya. Yang Mulia bertanya apakah dia ingin mengatakan bahwa dia mencakar tangannya sendiri. Jika tidak begitu, maka katakanlah yang sebenarnya. Ferin sudah hampir meledak karena marah. Sang Duke tidak memberitahunya bahwa dia mencakar dirinya sendiri, agar bisa menahan diri di depan Irwin. Lalu, dia menghantam pedang Yang Mulia dengan sekuat tenaga menggunakan pedangnya sendiri.
Sang kaisar tertawa dan berkata padanya, "Ayolah, tenang, sedikit." Lalu dia menambahkan bahwa sepertinya semalam dia bahkan tidak terpikir untuk bersikap lebih tenang. Ferin menjadi sangat marah dan berteriak, lalu dengan sekuat tenaga dia membuang pedang sang kaisar. Yang mulia jatuh ke lantai dan melihat pedangnya yang tergeletak. Sang duke kemudian mendekat dan mengarahkan ujung pedangnya ke wajah sang kaisar. Sang duke berdiri di sana dan menatap mata yang mulia. Ferin menatapnya dalam diam, tanpa menurunkan pedangnya. Para penonton yang berkumpul memperhatikan dengan penuh antisipasi tentang apa yang akan dilakukan sang duke. Lalu setelah beberapa detik, sang duke menurunkan pedangnya dan membungkuk ke arah sang kaisar, mendekatkan wajahnya. Dia berbisik di telinganya bahwa tidak ada gunanya ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, apalagi jika tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sang kaisar berdiri dan berkata bahwa sepertinya hubungan dia dan istrinya memang baik-baik saja. Ferin memberitahunya bahwa dia telah kalah. Kenapa dia malah tersenyum? Dia menjawab bahwa ini bukan pertama kalinya dia kalah darinya. Dia menambahkan bahwa sang duke selalu bilang bahwa seseorang harus membanggakan tubuh dan wajahnya, bukan sekadar kata-kata manisnya saja. Nah, bagaimana hasilnya menurutmu? Tanya sang kaisar. Duke Carlyle terdiam dan mulai mengingat malamnya bersama Irwin. Yang mulia tiba-tiba berkata bahwa menurutnya, sang istri tidak terlalu tertarik dengan tubuh Ferin. Lalu dia bertanya apakah hari ini istrinya sedang memilih gaun untuk pesta dansa. Ferin menjawab, benar, yang mulia. Tapi dia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud kaisar mengatakan hal itu. Sang kaisar menyuruhnya untuk bergegas. Jika dia tidak menyukai tubuhmu, mungkin kau bisa melakukan sesuatu untuk memperbaikinya, dan dia memerintahkannya untuk segera pergi bersiap-siap. Duke Carlyle berterima kasih pada Yang Mulia dan bergegas pergi. Ferin berlari sambil berpikir dengan kesal bahwa mungkin dia memang bukan tipenya. Lalu dia berhenti dan bergumam, tapi apa yang harus kulakukan? Apa sih yang Irwin sukai? Duh, aku harus bagaimana? 4 tahun lalu, Madam Bron menjadi fenomena di dunia mode kekaisaran. Semua wanita di kekaisaran ingin mencoba gaun buatannya. Dan semua orang hanya bisa iri dengan selera gaya dan reputasinya. Tapi satu gaunnya saja bisa seharga sebuah perkebunan yang sangat luas, jadi tidak semua bangsawan bisa memanjakan wanitanya dengan gaun itu. Meski dia memulai semuanya dari bawah, bahkan, setelah mencapai levelnya sekarang, dia tidak membiarkan gaunnya dipakai oleh sembarang orang yang sekadar bisa membelinya. Madam Bron cukup terkenal dengan kemewahan dan kepercayaan dirinya. Ya Tuhan, dia akan datang, dia benar-benar akan menemuiku, kata Madam Baron. Dengan penuh kegembiraan. Dia memerintahkan pelayannya untuk merapikan segalanya dan memastikan tidak ada sebutir debu pun. Sangat tidak bisa diterima. Jika ada setitik debu pun yang menempel di tubuh wanita secantik itu, pelayan itu bertanya dengan bingung siapa yang sedang dia tunggu. Sang nyonya kehilangan kesabaran dan membentaknya, menyuruhnya untuk segera bersih-bersih dan menyiapkan segalanya untuk ada kunjungan dari seseorang yang bahkan tidak dia kenal namanya. Pelayan itu berkata dengan nada takut kalau sang nyonya tidak memberitahu siapa tamu yang akan datang itu. Sosok yang membawaku ke titik ini, sumber inspirasiku, kata Madam Bertin kepada Erwin Lily, yang disebutnya sebagai sang dewi inspirasi saat ia menyelesaikan kalimatnya. Kereta kuda Duke dan Duchess pun bergegas menuju kediaman mewah Madam Bertin. Di dalam, Kate duduk tenang sambil memejamkan matanya, namun tiba-tiba, ia mendengar Fervin mengeluh betapa seluruh tubuhnya terasa sakit. Erwin pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dia lakukan? Selama di istana sampai-sampai tubuhnya selalu merasa kesakitan seperti itu? Kenapa juga dia malah milih duduk di sebelahku, bukannya di depanku? Pikirnya heran. Dia menatap keluar jendela kereta dan merasa takjub melihat pemandangan di sana. Mereka baru saja melewati sebuah jembatan dengan sungai yang indah mengalir. Dan banyak bangunan mewah di sekitarnya. Kate terpikir, kalau diingat-ingat, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar keluar dari area perkebunan sepanjang hidupnya. Fervin memperhatikannya dan bertanya apakah dia sesenang itu bisa pergi keluar. Dia pun menjawab, tentu saja, cuacanya kan lagi bagus banget, kenapa nggak jalan-jalan? Sang Duke menyeringai dan menyahut, kok bisa ya seseorang yang hobi jalan-jalan, bisa betah menghabiskan 4 tahun terakhir tanpa keluar dari perkebunan sama sekali? Gadis itu tidak menunjukkannya, tapi tiba-tiba pandangannya tertuju pada tangan Fervin.
Dia melihat ada bekas darah di tangannya yang tertutup kemeja dan bertanya apakah dia terluka. Sang Duke menjawab kalau itu bukan masalah besar. Kate pun duduk lebih dekat dengannya dan memintanya untuk menunjukkan luka itu. Kelihatannya dia luka parah, tapi Vervin malah mengibaskan tangan dan menyuruhnya jangan terlalu khawatir. Erwin tetap pada pendiriannya dan bilang kalau memang dia terluka parah, sebaiknya dia pulang saja untuk beristirahat. Dia bisa pergi mengepas baju sendiri, tapi Vervin menolak dan bilang kalau dia harus menepati janjinya. Tiba-tiba, kereta melewati jalanan yang buruk dan terjadi guncangan hebat. Semuanya terjadi begitu cepat sampai-sampai. Si pahlawan wanita kita ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuh Kate jatuh tepat ke pangkuan Vervin, dan pria itu langsung sigap memegangi pinggangnya. Gara-gara memegang gadis itu dengan mendadak, lukanya jadi makin sakit dan darah pun mulai merembes keluar. Vervin tidak berteriak kesakitan. Dia cuma mengerang pelan. Erwin langsung berdiri dan mulai meminta maaf pada sang duke, lalu menyentuh tangannya. Dan berkata dengan cemas kalau dia harus melihat luka itu. Gadis itu benar-benar mengkhawatirkan sang duke dan sepertinya mulai menyadari dari mana asal luka-luka ini. Kate dengan lembut menarik tangan pria itu dan memutuskan untuk mengintip ke balik lengan kemejanya. Dan di sanalah dia melihat lukanya. Ada bekas kuku di sana, dan dia pun bertanya-tanya dari mana asalnya. Apa benar ini kejadian semalam? Dari mana kamu dapat luka ini? Apa dicakar kucing? Tanya Kate pada Vervin. Sang Duke bingung kucing mana yang dia maksud, dan Kate bilang kalau ada seekor kucing di pondok itu. Apa mungkin dicakar kucing itu? Karena bingung mau jawab apa, Vervin pun bilang, iya, mungkin memang dicakar kucing. Gadis itu terheran-heran, kok bisa ya kucing mungil mengalahkan harimau segarang dia? Sang Duke berusaha tetap tenang dan bilang kalau dia nggak menyangka hal itu bakal terjadi. Kate memegang tangannya dan bertanya apakah lukanya sudah diobati. Siapa tahu kucing itu bawa penyakit, kan? Lalu dia menatap mata Vervin dan bertanya apa dia benar-benar tidak mau pulang saja? Dia bisa kok pergi ke salon sendiri. Vervin malah kesal dan bilang semuanya baik-baik saja. Dia bertanya, kenapa si Erwin selalu ingin meninggalkannya sendirian? Erwin bilang kalau dia sangat mengkhawatirkan suaminya itu, dan Vervin pun merasa terkejut mendengarnya. Dalam hati, Kate berkata kalau pria ini harus tetap sehat sampai perceraian dan pernikahan barunya nanti. Ya jelaslah dia. Sedikit merasa khawatir. Kamu tahu kan kalau ini semua gara-gara kamu, kata Vervin tiba-tiba. Dan Kate pun melongo kaget. Kate bertanya apa dia melakukan kesalahan dalam mimpinya. Vervin terbatuk dan bilang dia tidak bisa mengatakannya, tapi gadis itu terus mendesaknya untuk cerita. Lalu dia melepas dasi pria itu, membuka kancing kemejanya, dan mulai menyentuh dada bidangnya, tapi sang Duke langsung menepis tangannya. Kate pun bertanya apa yang dia lakukan. Mereka kan suami istri, kenapa dia takut sekali disentuh? Vervin bilang ini semua gara-gara dia. Erwin tidak paham kenapa dia bilang begitu. Vervin bergumam, kenapa jantungku berdebar kencang banget. Seandainya dia tahu betapa tersiksanya dia akhir-akhir ini gara-gara Erwin. Tapi tiba-tiba pelayannya membuka pintu kereta dan menginfokan kalau mereka sudah sampai di salon Madame Bertin. Gadis itu meminta maaf. Dan bilang kalau mereka akan segera keluar. Mereka tiba di sebuah rumah mewah yang sangat berkelas. Saat memasuki aula utama, mereka melihat semuanya tampak berkilau dengan begitu banyak gaun cantik yang tergantung di sana. Gadis itu sampai tidak bisa berpaling dan berseru, "Wah!" Di sana, sang pemilik menyambut mereka dan memberi hormat kepada Duke dan Duchess Carlisle. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Isabella Bertin, tapi lebih sering dipanggil Madame Bertin, dan merasa sangat terhormat bisa menyambut mereka. Erwin menjawab kalau mereka senang bisa bertemu dengannya dan memuji gaun-gaunnya yang sangat indah. Apa aku boleh pilih salah satu? Tapi Madam tiba-tiba bilang, jangan, gaun-gaun ini pasti tidak akan cocok buat Anda. Dia menjelaskan kalau sejak zaman dulu, pakaian itu seharusnya hanya menonjolkan kecantikan pemiliknya. Gaun itu tidak boleh lebih cantik dari orangnya, tapi harus bisa membuat kecantikan si pemakai semakin terpancar. Madam Bertin mendekati sang lady, memegang tangannya, dan bilang kalau gaun-gaun itu memang bagus, tapi jelas tidak sebanding dengan kecantikannya. Lalu, gaun seperti apa yang cocok untukku? Tanya Erwin penasaran. Irwin bertanya kepada Madam Bertin. Madam menjawab agar ia tidak perlu khawatir, karena sang Madam akan berusaha semaksimal mungkin agar ia tampil mempesona di malam pestanya. Ikutlah denganku, ajak Madam Bertin sambil melangkah.
Madam bercerita bahwa sejujurnya, ia punya sebuah gaun spesial untuknya. Ia menuntun Irwin ke sebuah ruangan, di mana sebuah gaun merah yang sangat mewah terpajang anggun di balik etalase kaca, di kediaman kaisar. Hari pesta gala pun akhirnya tiba. Sang pahlawan wanita mengetuk pintu kamar Duke Carlyle, dan sang Duke menyuruhnya agar tidak berdiri diam di luar dan menyuruhnya segera masuk. Begitu sang Duke melihatnya mengenakan gaun mahakarya Madam Bertin, ia langsung bertanya apakah Irwin bisa sedikit menutupi bagian tubuhnya yang terbuka itu. Kate pun menyahut, bertanya sejak kapan suaminya itu jadi begitu peduli dan mulai memperhatikan pakaian yang ia kenakan. Fervin menjawab, memangnya di mana kau bisa menemukan suami yang tidak peduli dengan apa yang dipakai istrinya? Mereka pun saling menggandeng tangan dan mulai melangkah turun menuju aula utama yang megah. Sang Duke menuntunnya dengan gagah, dan sesampainya di sana, mereka langsung disambut hangat dengan ucapan, "Selamat datang, Nyonya Carlyle." Kate tampak begitu memesona dan penuh percaya diri. Seseorang di kerumunan berbisik, "Ya Tuhan, bagaimana bisa ada wanita secantik itu?" Saat mereka berjalan turun, para tamu yang hadir mulai saling berbisik dan asyik membicarakan kehadirannya. Salah seorang pria berkata bahwa ternyata rumor itu benar. Kecantikannya memang luar biasa seperti yang dibicarakan. Tamu lainnya menyahut bahwa sejak menikah, auranya semakin terpancar cantik. Sementara itu, Kaisar dan Permaisuri sudah menunggu mereka di lantai bawah. Fervin pun memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar. Sang Kaisar berujar bahwa ia sama sekali tidak menyangka kalau Fervin akan datang bersama istrinya. Ia kemudian menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya Lady Carlyle menghadiri pesta sebesar ini. Fervin hanya bisa menghela napas dan menjawab kalau ini semua dilakukan demi memenuhi keinginan pribadi Yang Mulia Permaisuri. Irwin pun segera memperkenalkan diri di hadapan Permaisuri. Sang Permaisuri menyahut bahwa ia sangat senang dengan kehadirannya. Ia sempat merasa cemas kalau sang Duchess tidak akan hadir. "Mana mungkin hamba berani mengabaikan undangan Yang Mulia?" jawab Kate yang berada di dalam tubuh Irwin. Namun, tiba-tiba tatapan Permaisuri berubah menjadi aneh. Ia kemudian bertanya, apakah gaun yang dipakainya itu kebetulan berasal dari butik Madam Bertin? Gadis itu sempat ragu sejenak sebelum menjawab, "Benar, Yang Mulia." Permaisuri lalu bercerita bahwa sudah bertahun-tahun lamanya ia memohon agar sang madam mau membuatkan satu gaun untuknya. Sambil menoleh ke arah kaisar, ia bertanya apakah suaminya itu masih ingat, bukankah dulu ia pernah meminta kaisar membelikan gaun ini di butik Madam Bertin? Kaisar terdiam sejenak sambil memperhatikan gaun itu dengan teliti, hingga akhirnya ia teringat tentang gaun merah semerah mawar itu dan berkata, "Ah, benar. Aku ingat kau sangat menginginkannya waktu itu." Kaisar kemudian menoleh ke arah Permaisuri dan menambahkan bahwa saat itu Madam menolak mentah-mentah dan bilang kalau gaun itu tidak untuk dijual. Ia sama sekali tidak menyangka kalau gaun spesial itu justru akan dipakai oleh Lady Carlyle. Sang Permaisuri menimpali bahwa sepertinya Lady Carlyle telah berhasil mencuri hati Madam Bertin. Mendengar itu, tiba-tiba Kate berinisiatif untuk menggandeng lengan sang Duke. Sambil menyandarkan kepalanya ke dada Fervin, ia berkata bahwa jika bukan karena bantuan suaminya tercinta, ia pasti tidak akan pernah bisa mendapatkan gaun indah ini. Kate beralasan bahwa suaminya punya hubungan dekat dengan sang madam. Dalam hati, sang pahlawan wanita berpikir bahwa ada banyak orang di sini yang tidak hadir di pesta sebelumnya. Jadi, jika ia memamerkan betapa mesranya hubungan mereka berdua, maka gosip tentang keharmonisan mereka akan langsung menyebar luas. "Ah, jadi begitu," sahut sang kaisar. Irwin, yang masih manja bersandar pada suaminya, berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada suaminya dengan sepenuh hati. Kemudian, Kate menatap dalam-dalam ke mata Tuan Carlyle dan berbisik, "Izinkan aku mengungkapkan perasaanku saat ini juga." "Terima kasih banyak, Mas Fervin." Sang Duke langsung terpaku dan bingung harus merespons apa, sementara di saat yang sama ia mendengar suara tawa kaisar. Sang kaisar bertanya mengapa Fervin tiba-tiba membeku. Apakah ia merasa malu bermesraan di depan mereka semua? Wajah Fervin pun langsung memerah pada mendengar kata-kata itu. Akhirnya, Yang Mulia Kaisar berkata sudah saatnya mereka berdua pergi agar privasi mereka tidak terganggu, dan mengucapkan selamat bersenang-senang bagi pasangan itu. Kate sama sekali tidak paham mengapa Fervin tampak begitu malu, namun perhatiannya teralih saat melihat seorang pelayan membawa nampan berisi gelas-gelas anggur. Ia pun menoleh ke arah Fervin dan menawarinya segelas anggur.
Tuan Carlyle menjawab, boleh juga, lalu mengambil gelas itu dari tangannya. Sang Duke mulai meminum anggurnya, sambil melamunkan sesuatu. Irwin pun ikut menyesap anggur tersebut dan bergumam bahwa rasanya sangat nikmat. Namun, tiba-tiba Vervin mengangkat tangannya, membuat gadis itu tersentak kaget. Sang Duke bertanya apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan. Irwin yang bingung, pun menjawab kalau ia hanya ingin bersenang-senang dan tidak perlu merasa khawatir. Tapi Sang Duke menegaskan bahwa bukan itu maksud pertanyaannya, melainkan tentang sikapnya yang terlalu berani di depan umum. Bukankah seharusnya kau hanya bersikap semanja itu saat kita sedang berdua saja di rumah? Tanya Vervin. Sang pahlawan wanita yang keheranan pun bertanya apakah yang ia maksud adalah soal pujian yang ia berikan di hadapan kaisar tadi. Vervin menjawab bahwa yang ia maksud adalah soal pujian itu, dan juga fakta bahwa istrinya itu berani menyentuhnya lebih dulu layaknya seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Duke Carlyle mengatakannya dengan terbata-bata sambil menahan malu. Kate kemudian mengingatkannya bahwa ia adalah istrinya sendiri. Bukankah sudah sewajarnya kalau sepasang suami istri saling bersentuhan? Tanya Kate. Sang Duke, yang wajahnya sudah semerah tomat, menyahut bahwa hal seperti itu hanya boleh dilakukan ketika mereka sedang berduaan saja. Bukannya diam, gadis itu justru protes dengan kesal, kenapa sih? Memangnya kalau di depan orang banyak, aku tidak boleh melakukannya? Namun tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Ia pun menoleh dan melihat seorang gadis berdiri, tak jauh dari posisi mereka. Sepertinya gadis itu mendengar semua pembicaraan mereka. Irwin membatin, aduh, suaraku tadi terlalu keras. Ia pun segera memasang senyum manis ke arah Sang Duke dan berkata dengan nada yang sangat lembut, bahwa ia hanya ingin menunjukkan kalau mereka adalah pasangan yang sangat harmonis. Vervin pun memejamkan matanya sambil mendesah pelan. Ia berujar bahwa hal itu tidak ada gunanya, dan ia sama sekali tidak pernah memintanya untuk bersikap begitu. Namun Irwin menjawab bahwa saat ini mereka harus datang ke perayaan semegah ini tapi malah saling cemberut. Kate mendekat ke arah sang pahlawan dan berkata, biasakanlah dirimu denganku. Bukankah kamu bilang kalau kamu menghormati pilihanku? Tiba-tiba, gadis itu menyarankan kepada Verin agar mungkin mereka sebaiknya berdansa bersama. Namun tatapan Duke Carlyle terasa menakutkan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Irwin pun menatap langsung ke matanya. Dia bertanya ada apa dengannya dan kenapa dia tiba-tiba jadi begini. Verin pun merangkul bahunya dengan lembut. Sambil memegang rambutnya dengan tangan yang lain, dia menyuruh Irwin untuk merapikan rambutnya. Verin lalu memintanya untuk berpakaian lebih sopan. Tutupi dirimu di depan orang asing. Ini permintaanku, ucap Sang Duke dengan tegas sambil menatap matanya dalam-dalam. Gadis-gadis yang berdiri di dekat sana memperhatikan dan membicarakan mereka. Salah satunya berbisik, ya ampun, lihat deh, mereka serasi banget. Irwin membatin kalau situasi ini tidaklah buruk. Pemandangan pasangan yang saling mencintai adalah momen yang tepat untuk menarik perhatian para bangsawan. Kemudian Kate menatap Sang Duke dan berkata sambil tersenyum bahwa karena dia peduli padanya, dia harus mengizinkannya melakukan itu. Dia menyentuh sudut mulut Sang Duke, yang membuat wajah pria itu makin merona. Apa yang kamu lakukan? Tanya Verin pada Irwin. Irwin menjawab sambil tersenyum kalau ada bekas anggur di sudut mulutnya. Dia bertanya pada Verin, bukankah seorang istri memang seharusnya perhatian? Setelah berpikir sejenak, Duke Carlyle memeluk Kate dengan sangat erat. Kemudian dia berbisik dengan suara yang lembut. Dia bilang kalau Irwin juga harus bersikap lembut padanya, jangan hanya saat di depan umum saja. Wajah Irwin memerah dan dia bertanya-tanya ada apa dengannya. Apa dia sedang mabuk atau semacamnya? Verin menjawabnya, ya, seolah-olah aku sedang mabuk, lalu memintanya untuk tetap berdiri seperti itu. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau mereka bersikap seperti ini saat sedang berduaan saja? Di depan umum, dia akan menggandeng tangannya. Dia akan menyandarkan kepalanya di dada pria itu, tapi saat di rumah dia bahkan tidak mau menyentuhnya. Kate bertanya apakah itu memang sudah kewajibannya. Verin menatapnya dengan terkejut dan membatin kalau itu benar. Irwin tidak perlu berpura-pura menjadi istri yang baik selamanya. Sang pahlawan wanita berjanji untuk hanya menjadi istri yang baik bagi Sang Duke. Tapi pria itu menginginkan sesuatu yang lebih, pikirnya. Dia memeluknya lagi dan menyuruhnya untuk tidak memaksanya bersikap terlalu suci. Lalu dia menambahkan bahwa Irwin boleh bersikap sesuka hatinya. Kamu bisa bersikap seperti yang kamu mau, ucapnya.
Gadis-gadis di sekitar mereka mulai berbisik-bisik dan berkata kalau mereka tidak bisa berpaling dari satu sama lain. Mana mungkin seorang suami bisa menatap istrinya dengan begitu penuh kasih. Mereka juga mulai menggosipkan Duke Selum yang ada di dekat sana. Meski sedang berbicara dengan Baroness Lendel, matanya sendiri terus tertuju pada sang Duchess. Duke Selum pun menyesap anggurnya. Dia sudah berusia lebih dari 20 tahun dan sangat dikenal karena sifatnya yang genit, tapi dengan penampilannya yang menarik, dia memang cukup menawan. Namanya selalu masuk dalam daftar bujangan yang paling diincar. Mengingat keluarga kekaisaran tidak memiliki ahli waris laki-laki, peluangnya untuk masuk ke lingkaran kekuasaan tertinggi sangatlah besar. Banyak keluarga bangsawan yang juga berusaha menjalin hubungan dengannya. Namun, tatapan Selum hanya terpaku pada Irwin Lilis. Gadis-gadis itu lanjut menggunjingkan sang duke dan masa lalunya. Salah satu dari mereka bilang pernah mendengar kalau dulu Selum mengejar Duchess Irwin saat dia masih berstatus Putri Verma. Dia bahkan sudah melamarnya beberapa kali, tapi Duke Carlisle berhasil mencuri hati gadis itu hanya dalam sekejap. Gadis yang lain menyahut kalau dia tidak mencuri hati siapapun. Itu hanyalah sebuah kontrak politik antara kedua negara. Yang Mulia Kaisar sendiri yang meresmikannya dengan Raja Verma. Semua orang tahu kalau Sang Duke adalah tangan kanan Kaisar. Ada banyak rumor yang bilang kalau seharusnya Sang Duchess menikah dengan Kaisar. Tapi lihatlah betapa penuh cinta dia menatap suaminya. Lihat, dia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, kata gadis lain. Siapa yang berani berpikir untuk merebut Sang Duchess? Seorang gadis mengakhiri pembicaraan itu saat pesta dansa sedang meriah-meriahnya. Semua orang berdansa dan bersenang-senang di dalam istana. Kate mulai berpikir tentang bagaimana orang-orang di sekitarnya memandang mereka sebagai pasangan yang sedang dimabuk cinta. Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi bukankah sang pahlawan wanita ini terlalu banyak melamun? Irwin merasa cemas dan teringat ucapan Verin. Dia bertanya-tanya apa maksud pria itu dan apa yang ingin dia sampaikan. Mungkin itu cuma igauan saat dia sedang mabuk. Tapi kemudian Sang Duke memanggilnya, dia bilang Irwin bisa mengkhawatirkan ucapannya nanti saja, karena sekarang sudah waktunya untuk berdansa. Irwin mengiyakan, dan tiba-tiba tatapannya beralih ke seorang gadis yang berdiri di dekat dua orang pria. Irwin memperhatikannya. Dia mencoba mengingat-ingat siapa gadis itu, dan akhirnya teringat kalau dia adalah Nona Stella Bell. Kate sudah tahu bagaimana akhir ceritanya. Dia mengernyitkan dahi dan menoleh ke arah Verin. Dia bertanya apakah Verin dulu sangat dekat dengan Nona Bell saat mereka masih kecil. Dia memberitahu kalau gadis itu ada di sana. Mungkin dia ingin menyenangkannya dengan sebuah ajakan dansa. Jangan takut. Aku bukan tipe orang yang akan cemburu pada teman masa kecilmu, ucap Irwin. Verin balik bertanya apakah Irwin juga akan berdansa waltz dengan pria lain. Dia menjawab jika ada kesempatan, dia tentu akan berdansa. Lagi pula sudah biasa untuk berdansa dengan siapa saja di acara pesta seperti ini. Dia menyuruh Verin untuk tidak mempedulikannya, tapi Sang Duke malah menariknya dengan kasar dan langsung memasang posisi dansa. Dia menegaskan bahwa itu artinya dia hanya akan berdansa dengannya seorang. Para musisi mulai memainkan melodi yang indah saat Verin memeluknya erat. Ia meletakkan tangannya di bahu Kate dan mereka pun mulai berdansa waltz. Orang-orang di sekitar berdiri dan menatap mereka dengan penuh kekaguman. Sang pahlawan wanita sendiri pun sangat menikmati dansa itu dan berpikir bahwa ia tidak akan memikirkan hal lain untuk saat ini. Irwin Lilias telah mencapai tujuannya untuk memamerkan kepada semua orang betapa serasinya mereka sebagai pasangan, jadi sekarang ia hanya perlu menikmati momen tersebut. Gadis itu merasa Furin menatapnya dengan tajam dan menyuruhnya untuk menatap matanya, lalu mereka pun lanjut berdansa. Namun sekarang sang pahlawan wanita sama sekali tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Setelah dansa usai, Kate duduk beristirahat di sofa sambil memperhatikan orang lain. Sambil tersenyum, ia berpikir kalau ia memang masih suka berdansa. Untung saja ia sudah mempelajarinya, sementara itu, Irwin tampak sedang meminum anggur. Furin menghampirinya dan memuji kalau ia berdansa dengan sangat baik untuk ukuran pemula. Sang pahlawan wanita pun berterima kasih dan bertanya, kenapa dia hanya berdiri saja di sana sedari tadi. Sang Duke hendak mengatakan sesuatu tentang melodi selanjutnya. Namun tiba-tiba seorang pelayan menyela pembicaraan mereka. Pelayan itu datang dan menyampaikan bahwa Duke Charlie dipanggil oleh Yang Mulia Kaisar. Sang Duke bertanya, apakah harus sekarang juga? Pelayan itu menjawab iya, ada urusan sangat mendesak yang harus segera ia sampaikan. Furin pun menoleh ke arah pasangannya lalu menggenggam tangannya. Ia menyuruh gadis itu berjanji padanya bahwa jangan sampai bibir pria lain menyentuh pergelangan tangannya.
Gadis itu pun bertanya balik dengan penuh keterkejutan. Kate berkata kalau saat diajak berdansa, seorang pria biasanya akan mengecup tangan si gadis, jadi ia meminta Kate untuk menunggunya. Dengan nada jijik, Furin berkata kalau semua pria itu ibarat serigala lapar. Irwin membalas kalau karena Furin juga seekor serigala, maka dia pun tidak boleh berada di dekatnya. Furin mendengus dan berkata kalau dia hanya mengkhawatirkannya. Itulah kenapa aku memintamu, ucapnya sambil menatap dalam ke mata gadis itu. Ia hanya bisa menatap Furin dengan heran tanpa memberikan jawaban. Pesta dansa terus berlanjut, semua orang bersenang-senang dan menari dengan riang. Kate duduk sendirian di sofa dan memperhatikan yang lain. Sang pahlawan wanita menyadari kalau Marchioness Celestine dan Stella Bell sangat sering diajak berdansa. Kenyataannya, popularitas seorang bangsawan memang ditentukan dari seberapa sering ia diminta untuk berdansa. Tapi kenapa tidak ada satupun orang yang mengajakku, pikir Irwin. Tentu saja, semua orang di ruangan ini melihat betapa mesranya dia dengan suaminya. Tetap saja, ia duduk di sana sambil cemberut, bertanya-tanya apakah akan ada orang yang mengajaknya berdansa. Tiba-tiba, dua pemuda berlari menghampiri Sang Duke Carlisle. Mereka memintanya untuk berhenti sejenak. Salah satu dari mereka meminta maaf dan bertanya, bolehkah ia mengajak istrinya berdansa satu kali saja? Furin menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Bukankah sudah menjadi kebiasaan di pesta dansa untuk berdansa dengan siapa saja? Ia menambahkan agar mereka memberitahu yang lainnya juga. Kedua pemuda itu pun merasa sangat senang, dan pemuda pertama berterima kasih kepada Sang Duke. Pemuda kedua berkata itu artinya dia juga bisa berdansa dengannya. Tentu saja, kalau kau ingin keluargaku menjadi musuhmu selamanya, ucap Furin dengan wajah yang sangat geram. Irwin duduk sendirian dan berpikir kalau Furin adalah tangan kanan kaisar. Dia pasti sangat sibuk dan Irwin mengerti kenapa suaminya itu bisa dipanggil pergi di tengah-tengah pesta. Sang pahlawan wanita memahami semua itu, tapi kenapa dia sudah terkatung-katung sendirian di sini selama 30 menit? Teman-teman Stella Bell sepertinya sengaja menghindarinya. Dan saat Marchioness Celestine hendak menghampirinya, gadis-gadis itu langsung menariknya pergi. Apa mereka sedang mengerjaiku? Pikir Irwin. Tiba-tiba seseorang mendekatinya, ia pun menepis pikiran buruknya dan menyangka kalau itu adalah Furin yang datang menemuinya. Sayangnya, ini bukan Furin, ucap sebuah suara pria. Sang pahlawan wanita mengangkat kepalanya dan melihat sosok itu. Yang mulia kaisar mengulurkan tangan kepadanya dan bertanya apakah ia bersedia memberikan tangannya untuk berdansa dengannya. Kate berkata bahwa yang mulia kaisar baru saja menyelamatkannya dari belenggu kesepian dan ia pun berterima kasih padanya. Namun kaisar awalnya tidak mengerti apa maksudnya. Lalu beliau tertawa terbahak-bahak sambil memegang kepalanya, dan berkata kalau Kate benar-benar wanita yang luar biasa. Dan sekarang jelas sudah kenapa semua orang di sekitar bertingkah seperti itu. Ayo pergi sebelum pertunjukannya dimulai, ajak sang kaisar. Orang-orang yang memperhatikan Irwin merasa sangat terkejut dan salah satu dari mereka berkata kalau sang kaisar benar-benar tukang pamer. Pemuda kedua berkata kalau yang mulia tahu Duke Carlisle pasti akan murka, tapi beliau tetap saja mengajak sang Duchess berdansa. Tapi apa yang bisa dikatakan Duke kepada yang mulia? Sahut yang lain, sementara Furin sedang berdiri bersama sekumpulan pria. Kaisar menatap Duke Carlisle dengan senyum kemenangan. Saat Furin melihat yang mulia sedang bersama istrinya, ia benar-benar merasa sangat murka. Kemudian Kaisar menoleh ke arah Irwin dan berkata kalau beliau belum sempat mengecup tangannya. Beliau bertanya apakah boleh memperbaiki ketidaksopanan tersebut. Sang pahlawan wanita menjawab tidak. Itu adalah ketidaksopanannya karena tidak mengulurkan tangannya lebih dulu. Sang kaisar pun hendak mengecup tangannya. Namun tiba-tiba entah dari mana, Furin muncul dan mengecup tangan istrinya sendiri, lalu menariknya menjauh dari hadapan yang mulia. Kaisar terkejut dan berkata seolah-olah Furin punya roda di sepatunya, karena baru saja dia berada di ujung ruangan yang lain. Sang Duke bertanya apa yang sedang beliau rencanakan terhadap istrinya. Yang mulia bertanya balik sambil tersenyum, terhadap istrimu? Beliau berkata kalau bunga dibiarkan tanpa pengawasan, maka lebah akan mengerumuninya, bukan begitu? Lalu beliau menambahkan kalau beliau hanya ingin berdansa dengan sang Duchess. Furin memberitahunya kalau Irwin baru pertama kali datang ke acara seperti ini dan masih belum berpengalaman, sampai dia terbiasa nanti, hanya dialah yang boleh berdansa dengannya. Kaisar pun tersenyum dan menanggapi hal tersebut. Itu semua hanya omong kosong, dan dia pun berpaling kepada Lady Carlisle, mengajak wanita itu meninggalkan Furin yang mematung seperti kayu ini untuk berdansa dengannya. Sang pahlawan wanita ingin keberatan dan bilang kalau Furin ada di sana,
Tapi Yang Mulia memberi isyarat agar dia melihat ke arah sang adipati. Dia mengerti maksud sang kaisar dan diam-diam melirik ke arah sang adipati. Dia pun membatin, "Oh, jadi kaisar hanya sedang menggoda Furin. Ini mungkin hukuman karena Furin telah meninggalkannya sendirian tadi." Kate pun berkata, "Anu, Baginda," tapi dia melihat bagaimana sang adipati tiba-tiba merasa tidak tenang. Wajahnya memerah dan dia tampak sangat sedih. Melihat sang adipati seperti itu, sang pahlawan wanita pun merasa kasihan padanya. Lalu dia mengulurkan tangannya pada Furin, menggandeng lengan suaminya itu, dan berkata, "Maafkan saya Yang Mulia, tapi hari ini saya hanya akan berdansa dengan suami saya saja." Irwin mengakhiri kalimatnya sambil tersenyum. Sambil menatap mata sang adipati, dia berkata kalau pria itu sangat peduli padanya. Mana mungkin dia bisa menolak? Furin menatapnya dengan wajah yang sedikit memerah namun tidak mengatakan apa-apa. Mereka pun mulai berdansa, dan sang kaisar hanya memperhatikan mereka. Dia bergumam bahwa pada akhirnya, gara-gara Furin pulalah dia jadi tidak bisa berdansa dengan wanita itu. Sang permaisuri bertanya apakah bukankah awalnya Baginda sendiri yang ingin mendorong sang adipati Carlyle untuk lebih dekat dengan sang duces? Kaisar tertawa dan menjawab kalau dia sendiri tidak tahu. Tapi ternyata rencananya berhasil. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dia tidak tahu perang macam apa yang mereka jalani selama 4 tahun belakangan, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa saling melepaskan pandangan satu sama lain. Kalau terus begini, mungkin saja, perdamaian antara Kekaisaran Teresia dan Kadipaten Verma bisa terwujud. Tapi sang kaisar menyela ucapannya dan berkata, "Tunggu sebentar. Kadipaten Verma." Dia bertanya lagi dan mulai teringat bahwa nama itu terasa tidak asing. Tiba-tiba dia teringat tentang sebuah surat. Isinya berbunyi, "Saya dan istri saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan, jadi kami ingin berbagi pengalaman kami dengan Duchess of Carlyle dan kami sangat menantikan untuk segera bertemu dengan Anda." Baginda tiba-tiba yakin bahwa surat itu datang dari Archduke Lilas, dan dia telah menghubunginya mengenai hal ini. Tapi dia lupa membicarakan sesuatu yang lain. Dia menambahkan bahwa, jika ini menyangkut Archduke Lilas, maka Furin akan menjadi targetnya dan pria itu harus bersiap-siap menghadapi hal tersebut. Sang kaisar tiba-tiba berteriak memanggil Furin agar segera menemuinya, karena ada sesuatu yang perlu mereka bicarakan. Irwin bertanya pada sang adipati apakah Yang Mulia baru saja memanggilnya. Furin menjawab dengan nada tidak peduli. Gadis itu berkata bahwa Baginda jelas-jelas terlihat sedang mencemaskan sesuatu. "Enggak masalah, sudah kukatakan padamu," ucap sang adipati. Kate memberitahunya sambil tersenyum bahwa pria itu baru saja meninggalkannya sendirian. Belum lama ini, tapi sekarang keadaannya sudah tidak seperti itu lagi. Sang adipati terkekeh menanggapi hal itu dan memalingkan pandangannya. Kate bilang kalau dia hanya bercanda dan semuanya baik-baik saja, dia boleh pergi menemui kaisar. Sang adipati berjanji bahwa dia akan segera kembali. Mungkin tidak ada hal serius yang terjadi di sana. Sang pahlawan wanita bertanya-tanya apakah pria itu mencemaskan dirinya sendiri atau mencemaskan Kate. Kate pun duduk di meja dan memakan kue. Irwin duduk dengan wajah sedih sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia membatin bahwa situasi ini terulang kembali. Para bangsawan tetap menjaga jarak dan hanya berkomunikasi di antara kelompok mereka sendiri. Kate melirik ke arah Furin dan sang kaisar, lalu berpikir sepertinya percakapan mereka akan berlangsung lama. Apa sih yang sedang mereka bicarakan dengan asyiknya? Sampai-sampai wajah Furin terlihat seserius itu, dia mendesah dan bergumam, rasanya dia punya pasangan, tapi kenapa dia malah duduk sendirian begini? Irwin tiba-tiba mendapati dirinya berpikir bahwa dia ingin berada di dekat Furin. Kemudian, karena merasa takut dengan kata-katanya sendiri, dia berpikir bahwa dia hampir saja mengatakan kalau dia menginginkan pria itu. Jelas tidak ada maksud lain di sini. Dia pasti punya perasaan dan satu-satunya orang yang dia kenal di sini hanyalah Furin. Kate sangat yakin bahwa Furin adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Sang pahlawan wanita menatap kuenya dan berpikir bahwa memang begitulah kenyataannya. Gadis-gadis yang memperhatikan Irwin berkata bahwa sang adipati akhirnya menjauh dari sang duces. Salah satu gadis bilang kalau sekarang ada kesempatan. Gadis yang lain berkata bahwa dia juga ingin mengobrol dengan Lady Irwin. Gadis pertama bilang kalau dia ingin memperkenalkan diri padanya. Tapi dia tidak berani mendekatinya. Lady Irwin terlihat sangat dingin dan gadis itu menambahkan kalau dia takut bersikap konyol di depannya.
Di depan sang duces, kecantikannya benar-benar menyilaukan mata. Gadis kedua menjawab kalau temannya itu juga cantik. Dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Bukannya mereka yang jelek, tapi memang Duchess Carlyle saja yang cantiknya kebangetan. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Duchess Carlyle tiba-tiba menghilang entah kemana. Kita melewatkan kesempatan emas. Mungkin seharusnya kita tadi langsung menghampirinya saja, kata gadis pertama dengan nada kesal. Taman Mawar Kerajaan Teresia dikenal sebagai yang terbesar di seluruh benua. Saat siang hari, tempat ini menjadi salah satu lokasi paling populer untuk dikunjungi. Bangsawan dari negara lain pun berkunjung ke sana. Tapi saat malam hari, semua pasangan berkumpul di taman itu dan saling berciuman. Sang pahlawan wanita berjalan dengan bingung dan membatin apa yang sedang dilakukan orang-orang ini di sini. Dia pun berkata bahwa sekarang, sudah jelas kenapa ada jauh lebih banyak orang di awal pesta dansa tadi dan sekarang mereka semua tiba-tiba menghilang. Mereka tidak punya niat untuk kembali ke pesta, melainkan terus asyik memadu kasih. Sebelumnya, dia tidak mengerti kenapa tidak ada satu pun lampu di taman ini. Tapi sekarang sudah jelas kalau disinilah tempat persembunyian para kekasih. Sebaiknya aku kembali saja ke dalam. Gadis itu melangkah masuk ke aula lalu duduk menyendiri, begitu pikir Kate. Baru saja ia ingin beranjak pergi, ia menoleh dan mendapati sosok pria itu di sana sang Duke of Carlisle. Pria perkasa itu menyandarkan tangannya pada sebuah tiang dan berdiri tegak di sana. Irwin menatapnya dalam-dalam, lalu menggumamkan namanya pelan. Ferven? Ferven menatapnya tajam, seolah menegurnya karena sudah tidak punya rasa takut lagi berani datang ke tempat ini sendirian. Padahal, 15 menit yang lalu, sang kaisar baru saja memberitahu Duke of Carlisle kalau Duke of Lilus akan berkunjung minggu depan. Beliau juga menambahkan kalau kali ini sang Duke akan datang seorang diri. Itu sebabnya, Ferven harus didampingi oleh istrinya. Pria itu lantas bertanya, apakah Duke of Lilus tidak akan datang bersama istrinya juga? Namun, Yang Mulia menjelaskan bahwa istri sang Duke sedang mengandung, jadi ia diminta untuk tetap tinggal di rumah saja. Lagi pula, kunjungan ini sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga Kaisar bertanya-tanya. Apakah Ferven tahu alasan sebenarnya mengapa sang Duke rela datang meski sendirian? Ferven pun mulai berpikir. Leon Lilus adalah seorang Duke muda, dari Kadipaten Verma, yang naik tahta menggantikan pendahulunya yang gugur mendadak di medan perang. Satu-satunya saat di mana Ferven pernah bertemu langsung dengannya adalah saat hari pernikahannya. Tentu bukan hal yang mudah bagi seorang kepala kadipaten untuk melakukan kunjungan ke negara lain. Pasti ada alasan kuat di balik kunjungannya ini. Ferven pun bertanya kepada Kaisar, apakah ini ada hubungannya dengan masalah Irwin? Beliau menjawab, benar. Yang Mulia bercerita kalau Duke Lilus merasa sangat cemas karena mereka berdua belum juga dikaruniai momongan, dan ia khawatir kalau adik perempuannya itu merasa stres dan tertekan. Sang Duke of Carlisle hanya menanggapi bahwa mereka baru menikah selama 5 tahun. Menurutnya, semua orang sepertinya terlalu berlebihan dalam khawatir. Kaisar pun menyentil, apakah Ferven masih punya kemampuan untuk memiliki anak, karena sepertinya belum ada tanda-tanda akan hadirnya seorang pewaris. Beliau berkata begitu karena yakin kalau Ferven sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai pria. Sang Duke membalas bahwa hal itu seharusnya menjadi urusan pribadi di dalam keluarga saja. Namun, Yang Mulia justru menjawab, kalau kabar seperti itu sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masa dia tidak tahu? Kaisar pun akhirnya menyimpulkan pembicaraan mereka. Beliau menasihati sang Duke agar jangan terlalu pusing memikirkan soal pewaris, karena saat ini ia bukanlah seorang kaisar, melainkan kepala keluarga. Itu artinya, kita bisa mengusahakan hadirnya buah hati itu sendiri, pungkas beliau. Ferven menatap istrinya dengan tatapan sendu. Kaisar pun melanjutkan kalimatnya, bahwa Ferven pasti tahu sendiri kalau hanya sekadar ingin punya anak, bukan berarti anak itu akan langsung hadir saat itu juga. Sang Duke of Carlisle tiba-tiba melamun, hingga Yang Mulia memanggilnya dan bertanya apakah ia masih ingat apa yang baru saja dibicarakan. Ferven terbatuk kecil lalu menjawab, tentu saja. Kaisar pun mengingatkan bahwa Sang Duke akan mampir ke kediamannya, dan jika ia merasa adik kecilnya itu tidak merasa nyaman di sana, ia bisa saja membawanya pergi. Saat sang pahlawan berbalik untuk menghampiri meja tempat Irwin duduk, ia baru sadar kalau istrinya sudah tidak ada di sana. Ia pun menoleh ke arah Yang Mulia dan berpamitan karena ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan.
Fervent bertanya kepada seseorang apakah mereka melihat istrinya. Orang itu menjawab kalau ada yang bilang Irwin terlihat berjalan menuju Taman Mawar. Kaisar menyeringai tipis sambil bergumam kalau pantas saja mereka belum juga punya anak. Sedang apa kamu di sini? Kan sudah kubilang aku akan kembali. Kamu tidak sabar ya? Tanya sang duke dengan tenang kepada Irwin. Aku menunggumu kok, jawab Kate. Fervent membalas, aku juga menunggumu dari tadi, makanya aku ke sini. Gadis itu lantas mengeluh kalau dia merasa sangat bosan karena selalu ditinggal sendirian. Setidaknya dia bisa mengenalkannya kepada teman-temannya. Kenapa sih dia selalu membiarkannya sendirian? Fervent mendengarkannya dengan saksama, lalu berkata, jadi itu alasanmu datang ke sini? Kamu tahu tidak ini tempat seperti apa? Fervent memberitahu gadis itu bahwa ia sudah mencarinya kemana-mana sedari tadi. Tiba-tiba pria itu melihat ke sekeliling dan bergumam, ya, tanaman mistletoe sepertinya akan sangat berguna di sini. Lalu Irwin bertanya, apakah dia tahu mitosnya? Katanya, jika sepasang kekasih berciuman di bawah tanaman mistletoe, mereka akan hidup bahagia selamanya. Gadis itu menyahut dengan ketus bahwa dia sudah tahu soal itu. Tapi hubungannya dengan mereka? Fervent pun bertanya balik. Memangnya tidak ada hubungannya dengan kita? Kate ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa, lalu tanpa sadar ia berceletuk kalau mereka itu suami istri, bukan sepasang kekasih. Ucapan itu membuat Fervent terkejut. Duke itu lantas menariknya ke dalam pelukannya dan berbisik bahwa suami istri pun bisa menjadi sepasang kekasih. Mereka bisa saling mencintai. Gadis itu bertanya dengan polos, apa kita saling mencintai? Fervent menjawab iya, dan menambahkan bahwa setidaknya perasaannya itu nyata. Apakah udara malam ini yang membuat mereka mabuk kepayang, atau justru mereka sendiri yang terhanyut oleh suasana di sekitar? Kenapa pria ini bersikap seperti ini? Pikir Kate dalam hati. Pria itu bilang jangan mengusik hatinya, tapi kenapa sekarang dia malah memperlakukanku seperti ini? Tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba Fervent mendengar sayup-sayup suara orang yang bilang kalau mereka melihatnya datang ke arah sini. Irwin yang tidak mengerti apa-apa lantas bertanya ada apa. Fervent memintanya untuk jangan bergerak dan berjanji akan menjelaskannya nanti. Tanpa diduga, Fervent mendekatkan wajahnya dan hampir saja mencium bibir Kate. Duke Selum melangkah keluar ke jalanan diikuti oleh pengiringnya, sibuk mencari keberadaan Lady Irwin. Temannya itu berkata kalau mungkin saja, Nyonya Carlyle sudah dalam perjalanan pulang. Namun ia menjawab kalau ia yakin sekali melihatnya pergi ke arah sana, lalu bertanya dengan kesal kenapa wanita itu terus mengganggunya. Gadis itu beralasan kalau dia hanya mencoba mengisi kekosongan di hati sang duke, apalagi menurutnya, bentuk tubuhnya jauh lebih menarik. Irwin mengira Fervent benar-benar akan menciumnya. Dia tidak paham ada apa dengan pria itu. Awalnya dia marah-marah. Lalu tiba-tiba membahas soal mistletoe. Apa yang sebenarnya terjadi, pikir Kate. Seketika itu juga, ia melihat Duke Selum berjalan ke arah mereka. Pria itu berkeliling taman sambil terus bertanya kemana perginya Lady Irwin, karena ia sangat ingin mengobrol lebih dekat dengannya. Temannya pun menimpali kalau seandainya sang Duke Fervent Carlyle berhasil memergokinya. Dia mengancam akan menjadi musuh bagi siapapun yang berani mendekati sang Duchess. Selum malah bilang, kalau Fervent tidak tahu cara menyentuh wanita dengan benar, jadi mungkin saja dia tidak ada di sini. Tiba-tiba dia berkata kalau Fervent Carlyle lebih terlihat seperti balok kayu daripada seorang pria. Begitu Irwin mendengar kata-kata itu, sang pahlawan wanita kita langsung marah dan berpikir kalau mereka tidak tahu apa-apa tentang suaminya. Lagi pula, Fervent itu jauh dari kata kaku seperti balok kayu. Dia itu ibarat obor yang sekali dinyalakan, bakal terus membara selamanya. Duke Sabel terus mengoceh dan bilang kalau sang Duchess memang cantik, tapi dia ingin melihatnya dari jarak yang lebih dekat. Dan berkata, mungkin itu dia yang di sana. Merasa perlu memastikannya, dia pun mulai berjalan ke arah Irwin. Irwin mulai ketakutan dan tiba-tiba saja dia mencium bibir Fervent. Fervent sendiri benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setelah ciuman itu, Irwin menatapnya dan membatin kalau dia tadi cuma berniat pura-pura menciumnya demi meyakinkan Sabel yang sedang ragu. Lalu dia tersadar dan bergumam dalam hati, enggak, berhenti, kenapa juga dia harus marah mendengar kata-kata Selum tadi. Di saat dia sedang sibuk, melamun, Fervent malah menciumnya balik dan memeluk pinggangnya dengan erat. Duke Selum melihat mereka dan mengira kalau di sana cuma ada satu gadis, tapi ternyata ada dua orang. Karena suasananya sangat gelap,
Selum tidak bisa melihat siapa mereka dan berkata kalau si balok kayu Carlyle itu pasti tidak mungkin bisa mencium seorang gadis dengan begitu mesra. Teman wanitanya pun menimpali kalau mereka sudah berkeliling kemana-mana, dan sepertinya sang Duchess sudah pulang. Dia pun setuju dan bilang, kalau dari awal Irwin memang tidak suka acara sosialisasi seperti ini. Lalu dia menarik teman wanitanya lebih dekat dan berkata kalau dia tidak bisa pergi begitu saja. Temannya memperingatkan kalau dia tidak bisa melakukan itu di sini, tapi Sabel menjawab kalau di sini gelap dan tidak akan ada yang melihat. Mereka pun berpelukan dan mulai berciuman. Di saat yang sama, Irwin mendorong Vervan menjauh dan berteriak, "Cukup!" Wajah Vervan memerah dan dia meminta maaf, beralasan kalau Irwin yang memulainya duluan sampai dia tidak bisa berhenti, dan dia berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Irwin justru bilang kalau dialah yang seharusnya minta maaf, karena dialah yang pertama kali menyentuh bibir Vervan. Lalu Irwin mengomel kalau dia sangat kesal pada Duke Selum. Kelihatannya saja orang baik, tapi kenapa omongannya ngawur sekali. Tiba-tiba Vervan jadi murka dan melarang Irwin membicarakan pria lain di depannya. "Kamu ngomong apa sih?" tanya Irwin. "Lagi pula semuanya kan baik-baik saja. Kenapa Vervan harus membahas itu lagi?" Lalu dia melanjutkan dengan bertanya, apakah Vervan marah padanya? Duke Carlyle menggenggam tangannya dan berkata kalau dia tidak marah pada Irwin. Dia cuma marah pada mereka yang berani menatap Irwin dengan pandangan kotor, dan dia juga tidak suka saat Irwin menatap pria lain, sang Duke. Menambahkan kalau dia ingin istrinya itu hanya menatap dirinya saja. Irwin menatapnya dan berpikir kalau dia sama sekali tidak mengerti kenapa Vervan bersikap aneh belakangan ini. Kadang dia minta dimanjakan, kadang dia minta untuk jangan menahan diri, dan sekarang dia ingin Irwin hanya menatapnya saja. Gadis itu mulai bingung apakah ini semua nyata. "Bahkan kalau aku tidak mencintaimu?" tanya Irwin tiba-tiba. Duke Carlyle menjawab kalau itu tidak masalah karena dia mencintai Irwin lebih dari apapun di dunia ini. Irwin sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hati apakah Vervan benar-benar mencintainya. Padahal di dalam novel ceritanya berbeda. Dia meminta Vervan mengulanginya sekali lagi. Sang Duke berdiri lebih dekat, menyentuh bibir Irwin dengan tangannya dan berkata, Vervan Carlyle mencintai Irwin Lilias. Dia menambahkan kalau dia mengatakannya dengan tulus dari lubuk hatinya. Dia bersumpah, dan bertanya, "Jadi jujurlah padaku, bagaimana perasaanmu terhadapku?" Irwin bimbang apakah Vervan jujur atau cuma sedang mabuk suasana. Tapi ada apa dengan dirinya? Jantungnya berdegup kencang untuk pria itu. Irwin melepaskan tangan Vervan dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa memberikan jawaban yang sama." Duke Carlyle jelas-jelas tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Tatapan matanya langsung dipenuhi kesedihan. Vervan bertanya apakah dia serius. Irwin bilang kalau dia tidak membenci Vervan, dan dia melanjutkan, bahwa jika dilihat-lihat, mereka memang pasangan suami istri dengan hubungan yang baik. Oleh karena itu, tapi Vervan memotong ucapannya dan berseru cukup keras. Air mata mengalir di pipinya dan dia memohon agar Irwin tidak mengatakan apa-apa lagi. Irwin mencoba menyentuh pipinya dan memintanya untuk jangan menangis. Lalu dia menatap mata Vervan dan bilang kalau hatinya sakit saat melihat Vervan menangis. Sang Duke memalingkan muka dan menyuruhnya melupakan semua yang dia katakan tadi saat sedang mabuk. Gadis itu ingin mengatakan sesuatu, tapi Sang Duke memotongnya lagi, berbalik, dan berkata, "Tolong lupakan semuanya, semua yang aku katakan, dan fakta kalau aku menangis." Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan istana kekaisaran dan pulang. Saat Sang Duke dan Duchess memasuki aula, mereka disambut oleh Nona Tilly. Lalu dia memberanikan diri bertanya kepada Sang Duke, apa? Dia tertarik untuk menghabiskan malam bersama lagi. Vervan menatap Nona Tilly dengan tajam dan bertanya kenapa suasana hatinya sedang begitu. Sepertinya kepala pelayan itu tidak menyangka reaksi tuannya akan seperti itu, lalu dia bertanya apakah terjadi sesuatu di pesta dansa. Duke Carlyle berbalik dan menjawab dingin, "Enggak, tidak ada apa-apa," lalu langsung pergi ke kamarnya di lantai atas. Nona Tilly bertanya pada Irwin dengan khawatir apakah mereka habis bertengkar, dan sang pahlawan wanita kita menjawab dengan sedih kalau masalahnya bukan itu, kepala pelayan. Kata orang-orang, Tuan Vervin itu memang tukang merajuk sejak masih kecil. Setiap kali ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia pasti langsung pasang muka seperti itu. Gadis itu pun berpikir,
Apa mungkin Vervin tidak suka dengan jawaban jujurnya saat dia menyatakan cinta, atau mungkin Vervin mengharapkan jawaban yang lain. Saat itu, Vervin sudah masuk ke kamarnya dan melempar jas luarnya dengan penuh amarah. Sambil melepas pakaian, dia berpikir bahwa tentu saja dalam hubungan ini, hanya dia sendirilah yang punya perasaan. Sang Duke pun duduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Dia bergumam kalau saja Irwin berbohong, karena dia sangat ingin mendengar ucapan "aku mencintaimu" dari bibirnya. Mungkin aku berharap terlalu banyak, pikir Vervin sambil memegangi kepalanya. Dia melanjutkan penyesalannya bahwa seharusnya dia tidak menciumnya tadi. Meskipun kalau saja Sibyl sampai melihat mereka, rasanya tetap tidak sebanding jika harus melangkah sejauh itu. Awalnya dia hanya berniat pura-pura, tapi dia malah hanyut dalam perasaannya sendiri. Irwin yang menyentuhnya lebih dulu, dan ciuman itu terasa sangat manis sampai membuat pikirannya kacau. Dia sempat membayangkan kalau Irwin juga punya perasaan yang sama, yang meledak hanya dalam satu ciuman itu. Namun di kepalanya, dia justru membayangkan Irwin balik bertanya bagaimana mungkin wanita itu bisa mencintainya. Vervin pun menyemangati dirinya sendiri. Ayo, kuatkan dirimu. Irwin pasti tidak akan berkata seperti itu, tapi apa bedanya sekarang? Dia merasa sangat sesak dan memutuskan untuk mencari udara segar dengan keluar dari ruangan. Begitu Sang Duke Carlisle membuka pintu, dia melihat Nona Tilly dan Irwin sedang berdiri di sana. Irwin menoleh saat mendengar suara pintu terbuka, tapi Vervin sudah lebih dulu membanting pintunya kembali. Dia dan Nona Tilly pun hanya bisa menatap pintu itu dengan penuh tanya. Sementara itu, Vervin berdiri gemetar di balik pintu dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam dan dia sadar kalau tubuhnya bereaksi sendiri hanya karena melihat sosok Irwin. Apa aku akan merasa lebih baik kalau aku menjauh darinya? Pikirnya, lalu dia memutuskan untuk menjaga jarak dari wanita itu untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Irwin dan Nona Tilly sedang sarapan bersama di taman kediaman. Kepala pelayan itu seakan tidak percaya dengan ucapan nyonyanya dan bertanya kembali apa benar Tuan benar-benar menghindarinya. Irwin berkata kalau belakangan ini, Tuan selalu berangkat subuh-subuh, dan baru pulang setelah dia pergi tidur. Bahkan saat dia ada di rumah pun, seolah-olah dia sengaja berusaha agar tidak berpapasan dengannya. Dia merasa Sang Duke sedang marah, tapi dia tidak paham apa alasannya. Nona Tilly menyarankan kalau sebaiknya Nyonya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pesta dansa tempo hari. Irwin pun menceritakan segalanya, mulai dari saat mereka tiba hingga bagaimana mereka pulang. Tiba-tiba pelayan itu bertanya, apa Nyonya benar-benar tidak paham kenapa Tuan sampai semarah itu? Irwin menatapnya dengan heran dan menjawab tidak tahu. Dia balik bertanya apa Vervin memang orangnya pemarah, karena Nona Tilly kan pengasuhnya sejak kecil. Nona Tilly meyakinkannya kalau itu tidak benar. Meski bicara Vervin agak kasar dan dia orangnya pendiam, sebenarnya dia sangat sopan dan baik hati. Dia itu tipe pria yang mau membawa anak kucing yatim piatu ke tempat tidurnya. Irwin pun menundukkan kepalanya dan bilang kalau sekarang dia makin tidak paham kenapa Vervin hanya marah kepadanya. Saat para pelayan sedang mengantar kepergian Duke Carlisle, tiba-tiba saja Vervin angkat bicara. Tanpa menoleh, dia bercerita kalau ada seorang teman yang curhat kepadanya karena dia mencium seorang gadis namun malah ditolak. Dia terus menceritakan kisah pengakuan cinta itu. Nona Tilly dan Marianne mendengarkannya dengan penuh sukacita. Mereka sudah bisa menebak siapa yang sedang dibicarakan oleh sang tuan. Vervin melanjutkan kalau hal itu sebenarnya sama sekali bukan urusannya. Dia hanya sekadar penasaran apa maksud di balik penolakan itu. Kepala pelayan itu berkata kalau mereka akhirnya berciuman juga, dan suasana di pesta dansa memang sangat mendukung untuk hal seperti itu. Dia lalu bertanya apakah tuan berniat menciumnya lagi? Wajah sang duke langsung memerah dan bersikeras kalau itu bukan dia, melainkan temannya. Teman itu bilang padanya kalau setelah ciuman itu, dia justru ditolak. Para pelayan dan Nona Tilly merasa sangat tersentuh mendengar jawabannya, sementara Alfred hanya berdiri di belakang sambil melamun. Tiba-tiba Alfred nyelutuk, mungkin saja dia melakukannya tanpa kemauan si gadis. Semua orang menatap Alfred dengan ngeri, tapi dia malah menambahkan kalau itu jelas-jelas kesalahan si cowok. Katanya, kalau saja dia menciumnya dengan benar, si gadis tidak akan punya kesempatan untuk menolaknya. Sang Duke Carlisle menghela napas panjang dan sambil memegangi kepalanya, dia bilang bukan itu masalahnya. Suasananya sudah sangat bagus dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, tapi temannya itu ditolak tepat setelah dia mengucapkan kata-kata cinta. Asistennya malah berkelakar mungkin saja dia kehabisan napas saat berciuman,
Dan saat itu juga si pelayan langsung memukul kepalanya dari belakang. Nona Tilly mendekati Vervin dan menasihatinya, hanya karena ditolak bukan berarti dunia sudah berakhir. Dia harus terus berjuang. Sang Duke menjawab kalau dia tidak tahu harus bagaimana, karena itu kan cerita temannya, bukan dia. Kepala pelayan memotong ucapannya, dan bilang kalau mereka semua sudah sangat paham soal itu. Jadi sampaikan saja pesan ini kepada temannya. Dia menambahkan, tidak peduli apakah gadis itu membencinya atau tidak, coba saja lagi. Kesempatan tidak akan datang kepada mereka yang tidak mau berusaha. Vervin terdiam sejenak, lalu mengernyitkan dahi dan berkata, baiklah, nanti akan aku sampaikan padanya. Keesokan paginya yang cerah telah tiba, dan Sang Duke Carlisle sedang berada di istana kaisar. Vervin duduk melamun sambil mengingat kata-kata Nona Tilly. Dia bilang kalau tidak peduli apakah gadis itu membencinya atau tidak, dia harus mencoba lagi. Dan bahwa kesempatan tidak akan datang kepada mereka yang tidak mau mencoba. Awalnya, Sang Duke sangat ingin mencoba, tapi dia bingung bagaimana cara melakukannya kepada Irwin. Dia berpikir apakah dia harus memberinya bunga, perhiasan, atau mungkin memberinya sebidang tanah saja. Sementara itu, Kaisar yang duduk di depannya terus memperhatikan tingkah lakunya dengan teliti. Vervin benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Dia membatin, sebaiknya mereka makan malam bersama dulu saja. Sambil makan, dia bisa mulai membuka obrolan. Dia akan mencoba lagi. Tiba-tiba dia menggertakkan gigi, menyadari kalau setiap kali dia memikirkan wanita itu, jantungnya langsung berdegup kencang. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta istrinya memakai pakaian yang lebih tertutup saat makan malam nanti. Tapi tiba-tiba sang kaisar memanggilnya. Sang duke pun tersadar dan berkata kalau dia sedang mendengarkan. Aku bilang dia sudah mengosongkan jadwal dan akan datang besok. Aku tanya, apa kau tidak keberatan, ucap yang mulia. Duke Carlisle mengaku tidak paham apa yang sedang dibicarakan. Dan kaisar pun menyahut kalau itu artinya sang duke tidak menyimak ucapannya sedari tadi. Lalu beliau menjelaskan kalau mereka sedang membicarakan Duke Lilias. Tidak masalah. Kalau kunjungannya ditunda. Pokoknya, dia akan menyiapkan segalanya dan sang duke harus bersiap lebih awal. Verin bertanya lagi. Apakah acaranya akan diadakan di rumahnya? Dan kaisar menjawab kalau sepertinya Verin sudah lupa dengan apa yang dia katakan saat pesta dansa kemarin. Dia benar-benar sedang melamun, hingga akhirnya sang duke meminta maaf. Yang mulia melanjutkan kalau sang duke akan berbincang sebentar di istana sebelum menemuinya. Beliau rela menemuinya setelah menolak banyak bangsawan lain, jadi dia harus bersiap sebaik mungkin. Verin mulai teringat kalau Duke Lilias adalah bagian dari keluarga Irvine. Dia harus diperlakukan dengan penuh hormat, jadi Verin merasa harus bicara langsung dengan Irwin. Dia pun menulis surat untuk Kate, yang isinya permintaan maaf dan ajakan untuk makan malam bersama malam itu. Dia juga meminta istrinya untuk memakai gaun yang lebih tertutup malam itu karena udara akan terasa dingin. Irwin pun mulai bertanya-tanya apa maksudnya. Dia tahu dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia bingung dengan kalimat terakhir di surat itu. Kita kan makan malam di dalam ruangan. Memangnya sedingin apa sih? Pikirnya. Dia pun memakai baju sesuai permintaan suaminya. Pelayan Tilly datang dan memberitahu kalau makan malam sudah siap. Irwin menjawab, baiklah, aku akan segera turun. Kepala pelayan itu memberitahu kalau menu hari ini didominasi makanan panas. Nyonya, bukankah gaun yang Nyonya pakai ini terlalu gerah? Kate melihat gaunnya dan merasa itu ada benarnya. Yah, lagi pula kita makan malam di dalam, pikirnya. Dan menunya pun serba panas. Kenapa Verin malah khawatir kedinginan? Akhirnya sang Duchess memutuskan untuk ganti pakaian dan pelayan Tilly segera membantunya. Sementara itu, Duke Carlisle sudah duduk manis di meja makan menunggu Irwin. Dia hanya menyesap air putih. Tiba-tiba, sang istri datang dan memanggilnya. Verin pun langsung menoleh. Irwin ternyata memakai gaun luar biasa dengan belahan dada yang rendah. Sambil merapikan rambut, gadis itu bertanya dengan senyum manis, apa kau menungguku lama? Verin sama sekali tidak tertawa. Dia menegaskan kalau dia sudah memintanya memakai baju yang lebih tertutup. Kate menjawab kalau gaun ini sudah disiapkan dari jauh hari, jadi tidak bisa diganti lagi. Lalu dia bertanya, sebenarnya ada alasan khusus kenapa aku harus pakai baju tertutup? Atau itu cuma keinginanmu saja? Sang Duke menjawab tidak ada. Lalu, Irwin bilang,
kalau dia bakal kepanasan kalau pakai baju tertutup. Aku kan orangnya gampang gerah, ucapnya. Tiba-tiba saja, Verin mengambil serbet dan mulai mengelap wajahnya sendiri. Irwin dan para pelayan menatapnya dengan heran. Kate bergumam, "Loh, ada apa? Denganmu? Kamu juga kepanasan, ya? Makanya, lepas saja mantelmu itu. Duduk pakai mantel tebal begitu, ya jelas saja kamu keringatan." Mendengar itu, Sang Duke setuju dan mulai menanggalkan pakaiannya. Dia melepas jubah luarnya lalu menggulung lengan ke mejanya.